pertolongan kita, sumber pelindungan kita, sumber kekuatan kita. Tuhan. Bagi kita semua yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang kuat, yang selalu sanggup menolong kehidupan kami Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami telah banyak memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Sehingga apa yang Engkau firmankan pada sore hari ini Tuhan, hanya berasal dari Engkau Bapa. Dan firman-Mu Tuhan, untuk menasihati kami Bapa. Memberikan kami kekuatan Bapa, memberikan kami jalan keluar Bapa, bahkan yang terlebih Bapa, memberikan kami kemenangan demi kemenangan yang Kau siapkan untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk juga tim pemuji yang luar biasa pada sore hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Jimmy, rekan pelayanan saya di Badan Pengurus Wilayah 3, beserta dengan Pak Ketua juga ada di sini, Pak Andreas, dan juga saya juga berterima kasih kepada koordinator untuk ibadah pada sore hari ini, Ibu Vena, yang juga sekretaris dari BPD 1 DKI di tempat ini. Terima kasih. Nama saya Randy, saya pelayanan di GSJ Jaya Raya, dekat dari sini, nggak jauh, di daerah Pasar Baru. Dan kami semua senang ada di tempat ini. Ada amin? Kenapa ada tempat ini senang Bapak Ibu sekalian? Karena Tuhan ada di tempat ini. Bukan secara kebetulan saya ada di tempat ini, tapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya pada sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dengan judul khotbah pada sore hari ini, mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Mari kita bawa Alkitab kita yang kita ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bunyi firman di Yohanes ini begitu jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu mengenal yang benar. Siapa yang benar? Yaitu Yesus Kristus di dalam Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Itu satu poin Bapak sekalian. Dan kita ada di dalam yang benar, itu poin yang kedua Bapak sekalian. Dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mengenal yang benar berarti kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah kita yang benar Bapak sekalian. Untuk mengenal Allah, pertama-tama kita harus mengenal Dia dengan benar. Tetapi bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar Bapak Ibu sekalian? Karena kita telah jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu sekalian. Alkitab mencatat dalam Roma 3 ayat 23 berkata, kalau semua orang itu berdosa. Jadi kita tidak pernah dibenarkan karena Alkitab mencatat semua orang berdosa. Kita jauh dari standar kekudusan yang dituntut oleh Allah supaya kita bisa bersatu dan supaya kita bisa benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Alkitab juga mencatat konsekuensi dari dosa ialah maut yang dituliskan dalam Roma 6 ayat 23. Jadi kita akan binasa kalau tanpa Allah. Kecuali kita percaya kepada Tuhan itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sungguh-sungguh kita mengenal Allah, pertama-tama kita harus
menerima Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan tetap hidup di dalam dosa Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang lebih penting dari semuanya itu selain mengenal kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kebenaran itu sendiri itu adalah kita mengenal Allah Bapak Ibu sekalian. Kebenaran yang pertama adalah dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya di dalam namanya. Pertama-tama kita harus menerima dulu Bapak Ibu sekalian. Karena kita orang berdosa, dalam Roma dikatakan, dan konsekuensi dosa adalah maut. Jadi tidak ada yang lebih penting pada saat kita mengenal Tuhan, kita harus menerima Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pada saat Yesus mati di kayu salib, itulah adalah saatnya Yesus menembus dosa kita. Jadi pada saat kita mengenal Tuhan, kita harus mengenal yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi mengenal Allah pertama-tama kita harus menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya pada hari ini, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Kesempatan itu tidak datang 2 kali Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang kita tidak bisa datang kedua kali? Karena kita tidak tahu seberapa lama kita bisa hidup. Bisa aja terjadi pada saat kita pulang di tempat ini, kita dipanggil oleh Tuhan. Benar Bapak Ibu sekalian? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita 1 detik ke depan. Jangan kata 1 hari, 2 hari, 3 hari. 1 detik ke depan kita tidak tahu. Oleh sebab itu, kita harus mengenal yang benar. Siapa yang benar? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jelas firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 14 ayat 6. Kalau kita ingin mengenal yang benar, Yesus adalah kebenaran dan hidup. Kata-kata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa Yesus nggak tulis akulah jalan dan kebenaran, titik Bapak sekalian. Nggak ada kata-kata hidupnya. Tapi Yesus tambahkan di sana, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita mengenal kebenaran di dalam Tuhan, kita pasti akan beroleh kehidupan. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Yes. Karena kita mengenal Tuhan, yang adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan kebenaran itu dan kehidupan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Berada di dalam yang benar, itu poin nomor 2-nya Bapak sekalian. Pertama-tama kita mengenal siapa yang benar, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi kita tidak cukup saja mengenal Bapak Ibu sekalian. Kita harus berada di dalam yang benar. Cara mengenal yang benar adalah seorang harus balik kepada Tuhan yang hidup dan beriman kepadanya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 berkata, "Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan." Jadi pada saat kita sudah mengenal yang benar, kita harus berada di dalam yang benar. Kadang-kadang kita tahu Yesus itu benar. Benar Bapak sekalian? Yesus benar enggak? Pasti benar Bapak sekalian. Tapi kita tidak mau ada di dalam kebenaran itu. Kadang-kadang Yesus suruh jalannya kemana, kitanya kemana Bapak sekalian. Jadi kita ada di luar jalur kebenaran. Oleh sebab itu, untuk berada di dalam yang benar, kita harus berbalik arah Bapak sekalian. Kita jangan ada di zona nyaman di dalam kehidupan kita. Mungkin kita aman berbohong terhadap sesama kita. Mungkin kita aman kalau kita berbisnis, kita tipu sini, tipu sana. Biarpun kita ke gereja setiap hari Bapak sekalian. Setiap minggu maksud saya. Tapi kita tidak berada di jalur yang benar Bapak sekalian. Oleh sebab itu penting bagi kita pada sore hari ini. Pertama kita mengetahui yang benar. Yang kedua kita ada di dalam yang benar.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jadi pada saat kita sudah berada di dalam yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan berkata ada rewardnya, ada upah kalau kita berada di dalam yang benar. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu ada di tempat ini pada sore hari ini. Ada rewardnya untuk kita Bapak Ibu sekalian. Rewardnya apa Bapak Ibu sekalian? Keuntungan berada di dalam yang benar atau keuntungan tinggal di dalam yang benar. Salah satu aspek kenapa kita harus berada yang benar Bapak Ibu sekalian, karena antara yang benar dan tidak benar itu hanya sebatas koin kalau saya bilang. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu koin itu ada dua mata ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau enggak yang A adalah yang B. Benar atau tidak benar itu hanya setipis koin itu Bapak Ibu sendiri. Kadang-kadang kalau kita berbisnis, saya sendiri bekerja sebagai kontraktor, kadang-kadang kita bagaimana cara kita untung yang benar, untung yang banyak, untung yang cukup kalau saya bilang. Bagaimana caranya? Kadang-kadang bagaimana caranya ya kita bisa untung yang cukup untuk bekerja, untuk memajukan perusahaan kita. Kadang-kadang kita berpikir, nggak apa-apa deh, saya tawarin kebetulan saya kontraktor pendingin ya Bapak sekalian ya. Saya misalkan tawarin di satu tempat nih AC-nya merek Daikin, karena saya ingin untung yang besar Bapak sekalian. Saya kasih aja merek yang lebih di bawah sedikit, mungkin kita kasih merek Kri, Media dan segala macam. Bisa dingin nggak Bapak sekalian? Dingin tempatnya Bapak sekalian. Tapi kita telah ingkar janji, artinya kita telah berbohong. Dan itu tidak boleh Bapak sekalian. Kalau kita bekerjalah juga untuk Tuhan. Jadi bukan untuk kita sendiri. Jadi setelah kita mengenal yang benar, kita harus ada di dalam yang benar. Nah, privilege apa sih? Keuntungan apa sih? Ngapain kita capek-capek mengenal Tuhan? Dari hari Senin ketemu hari Minggu lagi. Kalau kita tidak tahu privilege apa sih yang Tuhan kasih. Kalau kita sudah tahu yang benar, kita ada di dalam yang benar, privilege apa yang Tuhan kasih? Keuntungan apa kita berada di yang benar? Yang pertama adalah, keuntungan yang pertama kita tinggal di dalam yang benar adalah tinggal bersama Yesus. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Kalau kita baca Wahyu 3 ayat 20, saya teringat kisah dalam Alkitab Bapak sekalian. Kisahnya Sakeus. Kalau dari sekolah minggu pasti ingat ya siapa Sakeus itu. Sakeus orangnya pendek, pemungut cukai di Alkitab menceritakan. Dan Sakeus ini ya namanya pemungut cukai berarti dia sejenis orang pajak lah ya. Mungkin pajaknya terlalu besar pada zaman itu sehingga dia dibenci orang. Tapi pada saat dia mendengar Yesus akan lewat, dia berusaha untuk mencari tahu Yesus itu siapa. Dan karena badannya pendek Bapak Ibu sekalian, dia sampai rela untuk naik pohon. Mungkin saya yakin Sakeus itu tidak pernah naik pohon. Kenapa? Karena mungkin pada zaman itu pemungut cukai itu adalah mungkin sekitar kayak orang pejabat dan dia tidak mungkin naik pohon kalau menurut saya. Dan pada saat dia mendengar Sakeus ini Yesus mau lewat di jalannya dan dia berusaha untuk mencari Tuhan. Karena dia mendengar bahwa Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah seorang yang benar. Dia mati-matian cari. Dia naik ke atas pohon dan dia melihat Yesus. Apa yang terjadi setelah dia bersusah payah naik ke atas pohon dan melihat Yesus? Yesus memanggil Sakeus.
Sakeus, turun. Saya mau numpang makan di rumah Sakeus. Luar biasa kan Bapak Ibu sekalian? Pada saat kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Keuntungan yang pertama ini tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seperti Sakeus. Dia mungkin orang jahat pada zamannya. Mungkin dia tidak mengenal Yesus, tapi pada saat dia mengenal Yesus, mengenal kebenaran, dia mau ada di dalam itu. Dia dipanggil sama Tuhan. Ya, turun, saya mau makan bersama-sama dengan engkau. Enak gak Bapak Ibu sekalian? Kalau pada saat sekarang, mungkin kita ada tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan bilang, mari Bapak Ibu, saya mau numpang makan di rumah Bapak Ibu sekalian. Lega gak kehidupan kita? Pasti lega. Kenapa? Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita, dan kita tahu siapa Tuhan kita, pada saat Yesus mau makan sehidangan dengan kita, cepat-cepat kita pasti turun dan menyiapkan yang terbaik. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Dalam cerita Sakeus ini, setelah itu Sakeus langsung bertobat. Dia bilang, kalau sekiranya ada daripada orang-orang semua yang telah diambil hartanya, dia akan kembalikan 5 kali lipat. Luar biasa, terjadi pemulihan. Privilege yang pertama tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Jadi jangan cuma kita mengenal dan tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tahu keuntungan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Keuntungan yang kedua adalah menjadi milik Bapa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Luar biasa kan Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi keuntungan yang kedua adalah menjadi milik Bapa. Kita sebagai anak-anak Bapa, pernah gak kita minta sama anak-anak kita, sama Bapa kita, apa yang kita butuhkan? Kemarin saya ingat anak saya kebetulan sekolah di kelas 1 SMA. Dia handphonenya tuh sudah jelek sekali. Kenapa saya nggak membelikan anak saya ini handphone Bapak Ibu sekalian? Karena saya tahu kalau saya belikan handphone, dia senang main game Bapak Ibu sekalian. Saya sengaja tidak membelikan dia handphone yang baru. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya belikan handphone yang baru, pasti dia main gamenya lebih gencar Bapak Ibu sekalian. Dan dia juga karena dia tahu papanya seperti itu, jadi dia tidak pernah minta. Tapi saya bilang sama istri saya, kalau anak kita ini, dia minta handphone, tapi dia bilang, oh papi gak bisa nih kalau saya belajar pakai handphone ini. Saya pasti akan langsung memberikan handphone yang terbaru dan terbaik untuk anak saya. Begitupun juga Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Tuhan juga kita mau supaya kita mempergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin. Jadi Tuhan memberikan kita apa yang kita mau, bukan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau Bapak sekalian. Begitupun dengan anak saya tahu dia butuh handphone tapi saya biarin aja. Saya tahu saya ingin mengajarkan sesuatu kepada anak saya. Kalau dia kepingin sesuatu untuk yang baik, untuk yang benar, pasti papanya akan menyediakan. Begitupun Bapa kita yang di sorga. Kalau kita butuh sesuatu, Bapa kita yang surga pasti lebih tahu apa yang kita butuh. Slide selanjutnya. Hidup berdamai dengan semua orang. Privilege yang selanjutnya adalah hidup berdamai dengan semua orang. Yesaya 32 ayat 17 sampai 18 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Ini yang dicari bangsa-bangsa. Ini yang dicari orang. Kita boleh banyak harta Bapak Ibu sekalian. Kita boleh pangkat kita tinggi, jabatan kita tinggi. Tapi kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada guna Bapak Ibu sekalian.
Kita di rumah punya uang banyak, rumah mewah, segala macam ada. Tapi kalau di dalam rumah tiap hari berantem, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, privilege yang Tuhan beri adalah hidup berdamai dengan semua orang. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kita telah mengenal, kita ada di dalam kebenaran. Privilege-nya ini Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan. Berapa banyak orang yang mencari ketenangan? Wah, cari di mana? Di atas gunung, di tempat-tempat yang terpencil orang bertapa. Dia cari ketenangan Bapak sekalian. Kalau kita bersama dengan Tuhan, ketenangan bersama dengan Tuhan itu adalah ketenangan Bapak sekalian. Biarpun hiruk pikuk yang ada, tapi bersama dengan Tuhan kita ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan Bapak sekalian. Bukan untuk hari ini aja, bukan untuk besok, bukan untuk lusa, tetapi untuk selama-lamanya. Luar biasa kan Tuhan kita? Luar biasa. Privilege yang selanjutnya, mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini yang dicari bangsa-bangsa juga Bapak sekalian. Mendapatkan hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekalnya di mana? Pertanyaannya. Ada dua pilihan. Seperti di dalam slide ya. Ada yang api, ada yang cerah Bapak sekalian. Ada yang awan. Kita mau di neraka yang kekal atau kita mau di surga yang kekal? Bapak Ibu yang menentukan dan saya yang menentukan. Tidak bisa orang lain yang menentukan. Tapi firman Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Privilege yang selanjutnya adalah kita mendapatkan hidup yang kekal. Berapa waktu yang lalu saya bersama dengan Pak Ketua Wilayah ada ke Malang, kita meeting, dan setelah dari Malang kita pulang ke Jakarta. Kita masuk ke bandara dan di bandara itu kita masuk di executive lounge Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai warga kerajaan surga, kita tahu apa privilege kita Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mengenal, kita sudah ada di dalam, kita pasti kita dikasih kartu pasnya. Begitupun kita di executive lounge Bapak Ibu sekalian. Di executive lounge kita masuk, kenapa? Karena kita ada kartu Bapak Ibu sekalian. Kita udah punya kartu pasnya Tuhan pada sore hari ini. Kita harus masuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sana di dalam lounge kita bisa menikmati semua fasilitas yang Tuhan beri. Begitupun dalam kerohanian kita. Kita sudah punya kartu pas. Kita bisa masuk lounge-nya Tuhan setiap hari. Karena kita punya kartunya Bapak sekalian. Dan pada saat kita masuk lounge, kita bisa menikmati semua fasilitas yang Tuhan beri untuk kita. Ingat, semua fasilitas yang Tuhan beri untuk kita cuma-cuma Bapak sekalian. Luar biasa kan Tuhan kita. Kalau kita tahu kita masuk ke dalam kebenaran, kita hidup di dalam kebenaran, keuntungannya kita memperoleh hidup yang kekal. Yang terakhir adalah hidup dalam kemerdekaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Jadi pada saat kita sudah mengenal yang benar, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bangsa Indonesia, ini masih bulan Agustus Bapak sekalian. Bangsa Indonesia susah payah untuk mengikrarkan kemerdekaan, dijajah 350 tahun oleh Belanda Bapak sekalian. Dan 3,5 tahun oleh pendudukan Jepang. Berapa lama itu Bapak sekalian? Lama sekali. Tapi setelah merdeka, tidak ada yang bisa menjajal kita lagi. Pada saat kita sudah mengenal Tuhan, pada saat kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi benar-benar kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi barang siapa yang berdiri teguh dan percaya sama Tuhan, dia adalah orang-orang merdeka Bapak sekalian.
Enak kan orang-orang merdeka? Bisa kemana aja. Dan merdeka itu berarti bahwa kita bebas melakukan segala sesuatunya seturut dengan firman Tuhan. Mari kita isi kemerdekaan rohani kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Karena kita ada di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebagai penutup, mari kita mengenal yang benar. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena anugerahnya lah seseorang bisa mengenal yang benar. Kata-kata ini harus kita garis bawahi. Karena anugerahnya lah seseorang bisa mengenal yang benar. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita mengenal yang benar. Tapi karena anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Hanya ketika hati seorang berbalik kepada Tuhan dan beriman kepadanya, maka dia akan mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa Yesus adalah kebenaran, kita harus tinggal di dalam kebenaran itu. Kita harus ada di dalam kebenaran itu. Karena kalau kita tidak tinggal, kita pasti akan tertinggal dan kita tidak akan hidup kekal di surga Bapak sekalian. Tapi hidup kekal kita bisa jadi kita pindah ke neraka. Oleh sebab itu, mari yakinlah bahwa hanya ketika hati seorang berbalik kepada Tuhan dan beriman kepadanya, maka dia akan mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun keberadaan kita pada sore hari ini, apapun pangkat kita pada sore hari ini, mari kita kenali Tuhan kita dengan baik. Mari kita ada di dalam kebenaran itu dan tinggal di dalam kebenaran. Karena buah-buah kebenaran itu menghidupkan. Yang pertama menghidupkan. Banyak orang yang hidup tapi hidupnya ya begitu aja. Hidupnya biasa-biasa saja. Kalau bersama dengan Tuhan, hidup kita bukan biasa-biasa lagi Bapak Ibu sekalian. Hidup kita adalah hidup-hidup yang luar biasa. Menjadi hidup yang kalau saya bilang pasti ada kemenangan di dalam Tuhan. Kalau saja sore hari ini mungkin Bapak Ibu sedang ada tantangan. Itu untuk menaikkan tingkat hidup kita Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan mengeluh sama Tuhan. Tuhan kok berat amat kehidupan ini. Tuhan kok enggak ada jalan keluar. Tuhan kok saya udah kerja begini lama kok masih begini-begini aja. Banyak kan yang kita mengeluh hal seperti itu. Saya sudah kerja mati-matian kok, saya udah melayani Tuhan mati-matian kok masih seperti ini saja. Tapi hidup bersama dengan Tuhan, privilege-nya luar biasa Bapak sekalian. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ngelihatnya begitu-begitu aja. Wah, dari pagi mungkin kalau ibu rumah tangga ya masak seperti biasa. Tetapi masakannya dimakan suami Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang bekerja capek kantor, pulang ya dilayani sama istri. Ada privilege di sana Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh sebab itu kalau mau bekerja, bekerjalah dengan segenap hati. Kalau sekarang ibu rumah tangga, memasaklah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Ada privilege-nya di sana. Jadi buah-buah kebenaran itu menghidupkan kita, membebaskan yang selanjutnya, memerdekakan dan memberi masa depan yang penuh harapan dan kepastian. Bersama dengan Tuhan pasti ada kepastian Bapak Ibu sekalian. Kalau emas, kalau kita beli emas di LM Antam Bapak Ibu sekalian, kenapa tulisannya 99,99 dan 99%? Ada Bapak Ibu yang tahu? Kenapa kalau kita beli emas di Antam tulisannya 99,999% Bapak Ibu sekalian? Karena tidak ada yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Si Antam gak berani nulis 100% emas karena dia tidak tahu. Hanya 0,0001% itu adalah milik Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada dokter pada sore hari ini yang membuat tingkat kehidupannya tinggal 1%. 1%-nya itu punya Tuhan Bapak Ibu sekalian.
Emas 99,99%, 0,001 itu punya Tuhan. Cuma 0,001 Bapak Ibu sekalian. Tapi firman Tuhan berkata, buah-buah kebenaran itu menghidupkan, membebaskan, memerdekakan, dan memberi masa depan yang penuh harapan dan kepastian. Bersama dengan Tuhan kita ada kepastian Bapak Ibu sekalian. Biarpun cuman tingkat kehidupan kita 0,0001, itu ada kepastiannya Tuhan. 1%-nya itu buat untuk Tuhan. Jadi jangan khawatir kalau orang kiri kanan kita, tetangga kita melihat, kerjaan kamu mah begini. Jangan khawatir, kerjakan dengan baik Bapak sekalian. Selebihnya biar Tuhan yang beracara. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari, yang tidak akan pernah terlambat, biarpun dia mendung Bapak sekalian, dia tetap bersinar. Jadi kepastian itu adalah milik Tuhan, dan serta menerima janji-janji Tuhan. Luar biasa kan Tuhan kita. Jangan sia-siakan Tuhan Yesus telah datang, telah mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat untuk kita. Jangan khawatir kalau kita tidak ada di sini. Mungkin kita nanti satu RT di sana, mungkin satu RW kita di sana, atau mungkin satu lurah di surga nanti. Siapa tahu Bapak sekalian. Tapi yang pasti, biarlah kita tetap menjadi warga negara surga. Berusahalah untuk kita menjadi warga negara surga. Oleh sebab itu, mari kenali Dia dengan benar. Mari ada di dalam yang benar. Dan privilege itu, keuntungan kita berada dalam benar, itu semua menjadi milik kita. Seperti tadi saya bersama dengan rekan saya ada di lounge Bapak sekalian. Kita bisa masuk ke lounge itu karena ada kartu. Dan kartu itu punyanya Tuhan Bapak sekalian. Kita bisa menikmati makan di sana. Kita bisa menikmati minum di sana. Apa saja kita bisa makan di sana secara cuma-cuma Bapak sekalian. Begitupun Tuhan kita. Dia telah menyiapkan tempat yang luar biasa di atas sana. Tuhan sedang mengerjakan real estate yang luar biasa di surga sana. Kalau Bapak Ibu tahu Bumi Serpong BSD ya, itu bangun rumah perumahan kita lihat, waduh udah gak ada tanah lagi. Bagaimana di surga nanti? Yesus jadi developernya Bapak Ibu sekalian, untuk menyiapkan rumah untuk Bapak Ibu dan saya. Jadi jangan sia-siakan rumah yang Tuhan udah bangun untuk kita. Tinggallah bersama Dia di dalam kebenaran. Amin. Saya undang